Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Desember 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan pergerakan untuk XAU USD ya, khususnya di hari Selasa kemarin, secara pergerakan menurut saya tidak terlalu volatile ya, jadi masih bergerak terbatas ya kalau kita perhatikan, dan bahkan dorongan seller itu masih kuat dari candle yang terbentuk di hari Senin, yaitu impulsive bearish. Meskipun di hari Selasa ada sedikit dorongan bullish ya atau buyers momentum hingga sampai di level 1996.73, dan posisi terakhir ketika sesi Amerika rilis news CPI ya, di sini menghasilkan angka yang beragam. Meskipun angka CPI tahunan ya atau year of yearly ada penurunan tapi tipis ya dari 3,2% inflation rate sebelumnya, dan sesuai dengan prediksinya 3,1%. Dan menghasilkan aktual sebesar 3,1%, dan di sini menunjukkan kekuatan daripada indeks dolar ya, khususnya ada sedikit penguatan meskipun sempat terjadi penurunan ya. Tapi inti dari CPI month over month dan core CPI di sini menunjukkan positif di angka 0,3% untuk core CPI, dan untuk CPI month over month di angka 0,1%. Ada penguatan dari dua data tersebut. Dan di sini menunjukkan tekanan bagi XAU USD terjadi penurunan, tapi catatannya adalah penurunannya tidak terlalu signifikan. Terbentuk candle bearish ya, dan membentuk body candle yang tidak terlalu besar ya. Ini menunjukkan bahwasanya buyers momentumnya cukup kuat untuk menahan laju seller momentum ketika di hari Selasa kemarin. Secara range pergerakan kalau kita lihat di sini hanya sebatas 19.62 dolar per troy ounce. Memang sudah memasuki rata-rata ya harian, tapi masih di bawah 20 dolar per troy ounce. Dengan posisi seperti ini hati-hati menurut saya, karena secara body candle dari pergerakan impulsif sebelumnya ya, ada bearish engulfing, candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Ini hari Jumat ya, dan hari Seninnya menunjukkan aktivitas bearish yang cukup signifikan, tapi sayangnya di hari Selasa tidak melanjutkan penurunan tersebut. Hanya sebatas bergerak di dalam range candle yang terbentuk di hari Senin, yaitu berkisaran antara 1976.66 ya atau 1975.72 sampai dengan 2007.74. Tidak ada perubahan secara range pergerakannya. Jadi menurut saya, gambaran saya dengan posisi seperti ini, nanti kita akan cek dulu ya kembali di hari Rabu ini pergerakan di mana XAU USD apakah merubah daripada pembentukan candle ya, artinya apakah candlenya akan ditutup candle bullish, apakah candle akan ditutup candle bearish. Jika mana candle di hari Rabu ini ya terbentuk impulsif bullish gitu contohnya, bergerak bullish ya seperti ini, nah maka di sini akan ada reversal candle, akan ada perubahan. Jadi memungkinkan kedepannya XAU USD bisa terjadi dorongan bullish. Tapi kalau candlenya ditutup candle panjang besar, pembentukan candle bearishnya seperti ini, impulsive bearish, maka di sini akan melanjutkan continuation yang akan lebih dalam lagi untuk penurunan XAU USD. Dan tentunya setelah rilis CPI semalam ya, dan sekarang para investor atau pelaku pasar akan menunggu data-data berikutnya, baik itu PPI, core PPI, dan tentunya keputusan daripada si Jeremy Powell yang sudah melihat angka inflasi sebesar 3% untuk saat ini, dan memungkinkan memang di bulan Desember ini tidak ada kenaikan suku bunga, dan kita akan melihat programnya untuk tahun 2024 apakah lebih banyak akan memangkas tingkat suku bunga, artinya lebih dovish atau lebih hawkish. Itu gambarannya. Dan kondisi sekarang seperti apa? Saya akan coba cek dulu ya di time frame yang lebih kecil, baik itu di time frame 4 jam atau time frame 1 jam. Karena saya melihatnya di time frame daily ini secara keseluruhan volume atau body candlenya tidak terlalu besar. Di sini menunjukkan kekuatan buyers cukup sangat kuat ya, meskipun setelah terjadinya
tekanan seller di sesi Eropa ya atau menjelang sesi Amerika ini cukup kuat ya hingga mencapai di level titik terendahnya 1977.11, tapi range-nya masih di dalam candle impulsif bearish ini. Jadi belum ada arah dorongan baik dia akan melanjutkan bearish-nya atau akan melanjutkan kenaikannya. Itu gambarannya. Oke. Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam, kalau kita lihat ya, nah di sini candle sebelumnya kan ada candle impulsif bearish ya, dan saya membatasin area batas breakout 1976.66, dan area ini saat ini juga masih belum di break ya, artinya masih memiliki ketahanan buyers yang cukup kuat, tapi arah pergerakannya memang di pukul 17.00 ya sore menunjukkan bullishnya dan berhasil sampai target break di posisi ini ya, sudah sentuh di area 1996.68, dan kemudian market pullback kembali, terjadi penurunan impulsif terakhir di posisi 1977.11, dan di sini batas breakout atasnya karena sudah terjadi pullback. Saya akan tandain di sini ya. Ini meskipun di sini kan belum berhasil break, tapi di sini saya akan tandain dulu karena ini adalah candle dorongan terakhir, candle bearish berada di level 1984.35. Oke, coret-coretannya saya hapus dulu. Kemarin sudah ada penolakan ya, tepat berada di sini yang menunjukkan penurunan dengan target pertama hanya sebatas 1975.77. Ini saya hapus dulu dan saya akan tandain yang terbaru di posisi ini, yaitu area support kuncinya ya di 1975.72. Jadi memungkinkan ketika area 1975.72 di breakout oleh body candle bearish ya contohnya, maka di sini ada breakout structure. Dan hati-hati posisinya, saya katakan kembali, karena volume body candle yang terjadi di hari Selasa tidak cukup besar ya untuk menunjukkan momentum sellernya. Bisa juga hari ini akan mendorong bullish terjadi pada XAUUSD. Itu aja gambarannya. Oke. Sekarang skenarionya yang pertama sudah kita tandain dulu ya di time frame 4 jam ini, baik 1984. Target pertama yang terdekat saat ini ya di posisi ini, nanti kita akan lihat. Karena kalau area ini di breakout, maka memungkinkan akan menguji level berikutnya, yaitu 1993.80 sampai dengan di posisi high yang terbentuk di posisi sebelumnya tentunya di 2007.74. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jamnya ya. Untuk skenarionya kita lihat dari time frame 1 jam. Nah, dari time frame 1 jam kalau kita perhatikan di sini ya, memungkinkan market akan berada dalam range terbatas. Kenapa? Ya seperti biasanya kalau memang sesi Asia itu kan tidak terlalu besar ya. Dan kalau kita tarik di sini dari low terakhir sampai dengan high-nya ini berada dalam area 7.24 dolar per troy ounce. Jadi artinya naik turunnya bisa terbatas juga itu. Jadi kalau kita tandain ya, areanya di sini akan menguji kuat wilayah 1975.72 dan menguji kuat area 1984.35. Jadi kalau saya gambarkan, ketika dia bergerak bearish ya dan bisa berhasil ya, contoh berhasil breakout close di bawah 1975.72 seperti ini, maka akan menguji sekali lagi level terdekat, ada order block time frame 1 jam ya di posisi ini. Ya, nanti kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kalau memang kecenderungannya dia kuat berhasil break di bawah 1975.72, maka dia akan bergerak bearish dan menguji kembali lagi level ini, menjadikan titik area support become resistant dan memungkinkan akan menunjukkan potensi penurunan lagi. Tapi kalau posisinya ternyata berhasil breakout di atas 1984.35 di posisi ini ya kuat akan menguji batas breakout berikutnya di 1993.80. Ya, gambaran saya seperti ini. Jadi kalau belum berhasil di breakout antara dua level tersebut, baik 1975.72 sampai dengan 1984, ya tentunya market akan konsolidasi gitu, tidak menunjukkan
momentum yang cukup kuat baik seller ataupun buyer. Jadi bergerak konsolidasi seperti ini. Ya tentunya dengan adanya kondisi tersebut dari sesi Asia kita akan tunggu dulu ya polanya, karena memungkinkan juga dia bisa membentuk double bottom. Contohnya dia bergerak naik bisa juga di posisi itu gitu, karena terakhir posisinya juga tidak terlalu besar dan volatile-nya maksud saya, dan range-nya juga masih di dalam range di candle hari Senin. Ini candle terakhir di sini. Itu gambarannya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan manfaat buat teman-teman semua, dan silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana memang bisa sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.